Awal sebaran budaya menanam dan mengonsumsi kopi diduga dimulai di kawasan tanduk Afrika. Menurut legenda, pohon kopi berasal dari provinsi di Ethiopia bernama Kaffa. Kaldi, seorang penggembala kambing, melihat beberapa ekor kambing yang meloncat-loncat bahkan tidak tidur semalaman setelah memakan beberapa buah yang diduga sejenis beri. Si gembala melaporkan hal itu pada para pemimpin dan imam yang kemudian menyeduh minuman dari buah aneh itu. Efek minuman itu membuat mereka tetap terjaga selama berdoa semalaman. Khasiat awal kopi pun mulai tersebar dalam konteks religius. Kopi diduga mulai dibudidayakan di Yaman pada abad ke-15. Untuk menjaga keistimewaannya, bangsa-bangsa Arab memberlakukan larangan ekspor biji kopi mentah keluar Afrika. Larangan itu dilanggar oleh kolonial Belanda di Afrika pada 1616 yang membawa tanaman kopi ke Belanda untuk dibudidayakan dalam rumah kaca. Awalnya para penguasa Yaman mendukung budaya minum kopi. Kedai-kedai kopi atau kafe kanes dibuka di Mekah dan segera menyebar ke Jazirah Arab. Para pengunjung bisa menikmati kopi sambil bermain catur, berdiskusi, bahkan menari. Ini adalah awal budaya baru, di mana kehidupan sosial dan bisnis digelar dalam suasana bersahaja hanya seharga secangkir kopi. Penutupan dan larangan kedai kopi diberlakukan beberapa dekade kemudian untuk mencegah pergerakan politik anti pemerintah. Pada akhir tahun 1600, Belanda membuka perkebunan kopi di Malabar, India. Hampir satu dekade kemudian, Belanda membawa kopi ke Batavia, yang kini menjadi ibu kota Indonesia. Tahun 1615, era perdagangan kopi pertama kali menyentuh Eropa melalui para pedagang Venesia. Mulanya, kopi dijajakan oleh para penjual limun dan dianggap punya efek medis. Hanya dalam hitungan tahun, kawasan-kawasan koloni Belanda segera menjadi penyuplai kopi utama bagi Eropa. Cafe Florian, kedai kopi pertama di Eropa, dibuka pada tahun 1883 di Piazza San Marco. Tempat itu masih ada dan berfungsi hingga hari ini. Bangsa Belanda juga memulai sebaran kopi di kawasan tengah dan selatan Amerika, bermula dari koloni di Suriname tahun 1718. Minuman kopi mengandung ratusan komponen rumit di dalamnya, namun yang paling terkenal adalah kafein. Kandungan kafein dalam kopi berfungsi sebagai stimulan atau perangsang ringan bagi sistem syaraf pusat. Menurut beberapa riset, kafein dalam minuman kopi hitam dapat membantu perkembangan performa mental, kewaspadaan, fokus, dan konsentrasi. Kafein juga memiliki efek ergogenik yang dapat meningkatkan kapasitas tubuh untuk bekerja atau berolahraga. Hal ini diduga terjadi melalui saluran syaraf yang menaikkan adrenalin dan meningkatkan aliran darah ke jantung dan otot. Kopi ternyata juga menyimpan bahaya. Kopi mengandung zat bernama kafestol yang dapat memicu peningkatan kadar kolesterol LDL yang punya efek buruk bagi tubuh manusia. Kadar zat ini bisa meningkat tajam melalui teknik penyajian kopi dengan direbus. Untuk menangkalnya, gunakan teknik penyeduhan dengan filter kertas agar kandungan kafestol bisa tersaring dengan sempurna. Dalam harum aroma yang kaya akan sejarah dan budaya peradaban manusia, secangkir kopi selalu siap menghadirkan kehangatan dan semangat dalam paduan rasa getir dan manis yang ia tawarkan. Dean Benitez, Widya Elizabeth, Metro TV.